Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi ya sungguh nostalgia ya kawan-kawan intronya kayak gitu. Jadi ya sepertinya teman-teman tahu kalau channel kita yang sebelum-sebelumnya kita ngupload alur cerita itu kena masalah. Dan pasti kawan-kawan udah tahu juga kita segala informasi itu kita share di Telegram. Jadi bagi kawan-kawan yang belum masuk ke Telegram kita, channel Telegram, langsung klik di link di deskripsi di bawah. Ini penting banget sih karena untuk hal-hal yang seperti ini kawan-kawan cepat tanggap. Jadi nggak kehilangan momentum uploadnya setiap harinya, setiap detiknya itu nggak kehilangan, nggak ketinggalan lah pokoknya. Jadi sementara kita upload di sini dulu sampai channel sebelah bisa beroperasi lagi. Dan kali ini kita akan lanjut di alur cerita Babang Grid ya guys ya. Sebelum kita mulai jangan lupa lah like-nya, share-nya, tembusin 3000 like biar kita terus bisa update video terbarunya besok di channel ini. Oke, kembali ke cerita. Di video sebelumnya, turnamen di hari pertama kompetisi internasional udah dibuat geger dengan ke-OP-an Grid yang sungguh luar biasa. Skill linked kill wave-nya yang begitu imba. Bahkan skill normalnya aja masih bikin damage yang cukup besar. Padahal patch nerf udah khusus dibuat untuk menghentikan Grid yang memiliki attack power di luar Nurul. Hingga akhirnya Bondre yang udah ngeluarin skill ultimate-nya masih aja kalah dan mengakui kalau Grid memang player yang sangat hebat. Kontrolnya udah jauh meningkat dari tahun lalu. Bondre yang udah tahu negaranya nggak punya kesempatan untuk melawan Grid, dia pun nyuruh semua rekannya untuk berpencar dan menembaki target piringan yang ada di udara. Selagi Bondre akan menahan Grid untuk membuka jalan bagi mereka dengan sisa-sisa kekuatannya. Bondre menyerang Grid dengan ratusan panah esnya, tapi itu semua terlalu gampang bagi Grid yang dilengkapi senjata Iaruk dan juga Veilur. Bondre sampai terkesima ngelihat skill pedang Grid yang luar biasa, apalagi pedang Iaruk yang terlihat mewah dan juga indah. Sebelum kalah, Bondre bilang ke Grid, benar-benar pertarungan yang indah. Ini kemenangan yang sungguh layak untuk kota seni Paris. Dan Bondre langsung tewas terkena tusukan kritikal dahsyat dari Iaruk tepat di dadanya. Sebelum Bondre terlock out, dia berjanji akan menjadi lebih kuat lagi tahun depan untuk menghadapi si Grid. Grid hanya tersenyum menerima tantangan bertarung Bondre di kompetisi berikutnya. Selanjutnya Grid harus menghadapi Bubat, si tanker terkuat. MC kompetisi bilang kalau 50% nerf attack power udah membuat para player itu fokus pada defense. Akibatnya attack power mereka dari setiap player akan turun hingga 65% karena setiap player ini fokus untuk pertahanannya. Jadi ngerti kan maksudnya? Jadi orang-orang akan fokus di defense sehingga attack mereka itu udah dikurangi 50%, terus difokusin lagi di defense. Jadi attack power setiap player itu kira-kira ini sekarang berkurang sebanyak 65-70%. Gila, gokil bukan? Namun MC kompetisi mengakui kehebatan Grid yang mampu melampaui pertahanan player dengan attack power yang luar biasa serta counter yang sangat presisi. Kekuatan besar yang Grid miliki benar-benar membalikan ekspektasi semua orang. Bubat sangat kesal mendengar MC gak berhenti memuji Grid. Dia yakin Grid sebenarnya juga sangat dilemahkan oleh patch nerf ini. Menurut Bubat, Grid sih biasa-biasa aja. Bondre memang kalah dari Grid, tapi faktanya skill ultimate Grid cuma bisa menghabisi 5 orang aja. Bubat bilang ke Grid, tahun lalu pedangmu memang mampu memusnahkan sebagian besar dari kami, tapi sekarang pedangmu itu tumpul bro. Dengan nerf ini, kau pikir pedang tumpulmu itu bisa menggores armor baruku ini? Ucap Bubat sambil mengaktifkan armor baru di tubuhnya yang bernama Undefeated King Battle Gear Set. Armor apa yang dipakai Bubat ini sebenarnya? Oke, sedikit penjelasan. Dahulu kala, puluhan tahun lamanya, kerajaan Lubana melawan invasi kekaisaran Saharan yang sedang perkasa-perkasanya di masa keemasannya. Jutaan pasukan Saharan udah dikerahkan untuk melawan kerajaan kecil ini. Bahkan pasukan Red Knight yang paling terkenal di Saharan aja nggak mampu dong mengalahkan satu orang dan bahkan dibuat musnah oleh satu orang ini. Orang itu adalah salah satu legenda tak terkalahkan. Dia berdiri di depan gerbang kota, menangkis semua serangan
kehilangan selama puluhan tahun seorang diri loh. Dialah yang disebut sebagai sang undefeated King Madara, Raja ke-9 Lubana, yang udah menjadi seorang legenda tak terkalahkan. Dan sekarang set armor raja ini udah berada di tangan tanker terbaik Satify, Bubat. Wah, seberapa OP-nya ini. Bubat yang dengan percaya diri maju menerjang dengan senjata baru unik Grid bernama Serus Hammer. Alat eksekusi yang didapatkan setelah Bubat melakukan banyak pengorbanan dan dibuat khusus untuk melawan orang seperti Grid. Grid sendiri sadar kalau lawan yang harus dia hadapi masih berjumlah lebih dari 60 orang. Makanya dia berniat mau menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin menggunakan mode Blackening. Grid bilang dalam hati tipikal dari tanker dengan rare hidden class Crusher di advance classnya yang memiliki formation breaking dengan charge dan juga CC atau crowd control yang banyak. Namun debuff atau CC seperti ini nggak akan berpengaruh terhadap pasif imun CC dari legendary kelasku ini, kata Grid. Tiba-tiba Bubat menarik napas panjangnya dan ngeluarin skill Taunting Shout. Seketika terjangan Grid ke depan terhenti dan dia terkena stun sesaat dan gerakannya melambat. Bubat tertawa dan berteriak bilang, "Kau terlalu buru-buru bro. Kau kira kekebalan sisimu itu akan bertahan selamanya, hah?" Grid benar-benar kesal terkena skill sisinya Bubat. Dia nggak menyangka jika skill pasif dan armornya yang selama ini kebal terhadap sisi sekarang nggak mempan sedikit pun melawan skill Bubat ini. Ngelihat Grid yang terdesak dan kaget dengan skill lawannya membuat MC kompetisi berteriak, "Ya, Grid terlalu percaya diri setelah berhasil mengalahkan Bodre." Tapi sekarang dia kebingungan. Swift move menang Blacksmith Rank-nya gagal melindungi sang pahlawan dari tim Korea ini cuy. Dan dia pun terseret ke dalam tahun. Meski gerakan Grid melambat, dia tetap memaksa ngeluarin Pakma Sword Dance. Bubat yang sangat percaya diri dengan armor legendary terbarunya membungsungkan dadanya sambil bilang, "Ya, serang aku semaumu. Pedangmu itu pasti terasa seperti pedang kayu sekarang." Grid melompat tinggi ke udara, mengayunkan skill tebasan Pinnacle level 4-nya yang punya efek 800% damage physical attack dan mengabaikan 64% defense target. Tebasan ini memberikan 17.000 damage pada Bubat yang membuatnya terkaget-kaget. Apa? Kenapa attack speednya tiba-tiba meningkat dan sakit? Ucap Bubat yang gak bisa menghilangkan rasa kagetnya ini. Sambil menahan rasa sakit dari tebasan dahsyat Grid, Bubat bilang dalam hatinya, "Padahal aku punya kelas dengan defense tertinggi, bahkan menggunakan armor terkuat undefeated King Gear Set. Tapi kenapa masih terasa sakit?" kata Bubat sambil mengayunkan hammernya sekuat tenaga dan menghantam kepala Grid dengan sangat kuat. Sayang, serangan Bubat sekuat itu cuma memberikan 1000 damage pada Grid. 1000! Serangan langsung dari senjata rank unik cuma terasa 1000 damage. Apa-apaan defense Grid ini? Bukankah Blacksmith itu memiliki defense yang lemah? Apa dia ngebug? Ucap Bubat yang kaget dalam hatinya sambil ngeluarin keringat dingin. Grid pun tertawa cekikikan dan bilang, "Aku kena serangan langsung ya, tapi rasanya sangat ringan dari yang kuduga. Ternyata bermain di Pulau Behen sangat menguntungkan bagiku." "Hei Bubat, kau nggak akan bisa melihat defense-ku yang sebenarnya dengan palu mainanmu itu," kata Grid sambil mengaktifkan skill Magic Missile dari telunjuk kirinya dan meledak dengan dahsyat hingga Bubat terpental ke udara dengan damage yang begitu sakit karena Magic Missile Grid memiliki spesial true damage dan mengabaikan defense target. Juga bahkan walaupun level Magic Missile-nya ini masih level 2, tapi intelijennya udah jauh meningkat karena meminum intelijen elixir dari Kepulauan Behen. Lalu tanpa ampun Grid menebaskan pedang Yaruk bertubi-tubi hingga 3 hit combo aktif dan memaksimalkan efek bleeding yang meningkatkan damage 200% selama 1 detik. Bubat semakin terdesak parah terkena serangan beruntun Grid yang luar biasa. Grid pun bilang ke Bubat, "Palumu lemah bro, tapi armor lumayan solid sampai bisa menahan serangan lebih dari 1 menit. Kau pantas disebut tank." Aku terkesan. Grid mengaktifkan skill ultinya, Pakma Sword dan Pinnacle Kill. Serangan kombinasi dahsyat yang mengabaikan defense target sepenuhnya dan memberikan physical damage 2000%. Gila. Bubat yang terkena serangan persing fatal itu langsung muntah-muntah darah. Armor legendarinya sia-sia di hadapan Grid. Dia sampai bilang dalam hati, "Aku udah menginvestasikan banyak poinku ke health sehingga agility-ku jadi rendah. Tapi harusnya defense tinggi dari armor udah cukup menutupinya. Tapi serangan bajingan ini tembus armor dan rasanya benar-benar sakit.
sakit sial. Apa nerf ini nggak guna ngelawan attack powernya yang cukup gila itu? Yang benar aja bajingan. Grid memuji armor bubat yang ternyata masih bisa membuatnya bertahan hidup. Lalu Grid melancarkan serangan fatal dahsyat lainnya yang bernama Abyssal Sword. Tebasan mematikan Yaruk mengenai tubuh bubat, menembus armornya, melukainya dengan sangat parah, dan bubat pun terlock out dari game. MC kompetisi benar-benar kaget ngelihat bubat kalah telak ngelawan Grid dan bahkan gak berkutik dong. Padahal dia udah digadang-gadang menjadi player yang paling diuntungkan dalam patch nerf kali ini. Armor legendaries yang disiapkan sama sekali gak guna ngelawan attack power gila dari Grid, dan bahkan bisa mengabaikan defense. Apa mengandalkan tanking dalam pertarungan 1 lawan 1 itu terlalu berlebihan. Pertarungan membosankan ini mengundang cemoohan dari para penonton. Ucap MC kompetisi pada pemirsa seluruh dunia. Menurut Grid, bubat nggak salah sih bergantung pada armor. Memang armor apapun nggak akan berguna jika terkena serangan through the mag dari Pinnacle dan Pinnacle kill juga. Tapi dengan Blacksmith Eyes, Grid tahu armor bubat masih tersegel ternyata. Berkat itulah dia bisa menang dengan mudah. Kalau armornya nggak tersegel, Grid yakin bakal lebih sulit untuk ngelawan bubat. Kekuatan asli dari armor Undefeated King harusnya bukan kaleng-kaleng. Namun Grid tiba-tiba tersentak dan bilang, bentar, apa Undefeated King juga salah satu dari 9 legenda di Pulauan BN yang belum kulawan? Ucap Grid yang penasaran. Oke, Mimin kasih sedikit spoiler, sedikit aja, yang harusnya nggak ngaruh sih ya. Jadi Undefeated King alias Madra adalah bos terakhir Kepulauan BN. Jadi pantas sih kalau armor milik bubat ini merupakan armor yang sangat overpower dalam hal pertahanan. Oke, karena pertarungan ngelawan Bondre dan bubat udah menyita banyak waktu Grid, namun dia berhasil menggagro cukup banyak player musuh. Menurut Grid, strategi yang dia jalankan memang beresiko, tapi karena dia percaya pada kemampuan Yura dan juga Big Sword, Grid yakin game Target Strike bisa Korea menangkan dengan mudah. Sekarang kita pindah ke tim Korea. Terlihat tim Korea ternyata dalam keadaan cukup terdesak ngelawan player negara lain, terutama Luka, swordman dari Australia, rank 80 global. Salah satu tanker Korea udah tewas terlokot dari Sativai gegara tebasan kilat mematikan dari Luka ini. Tapi saat si Luka mau beraksi lagi, tiba-tiba tembakan Yura menggores pipinya yang membuatnya terkaget dan terpaksa menghentikan serangan. Luka yang kesal kemudian bilang ke Yura, "Oh, seranganmu jadi lebih kuat dan lebih jauh dari archer biasa ya. Apa kau mendapatkan hidden class dan menghilang dari ranking hanya untuk menembak pakai gun itu?" Sambil menerjang, Luka pun bilang, "Kau itu kan merupakan rank physical damage dealer yang punya attack tinggi, tapi health dan defense juga evasionmu pasti sampah. Coba tahan beberapa seranganku ini. Begitu kau masuk jangkauanku, habis kau Yura." Ucap Luka sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Tapi sebelum serangan itu mengenai Yura, Yura udah duluan menebas senapannya yang langsung diubah menjadi mode bayonet, juga melukai perut Luka dengan cukup parah. Luka benar-benar kaget dan bilang, "Hah? Rival man yang menggunakan pedang dan kekuatannya mampu menembus swordman sepertiku? Gak mungkin." Dengan nada dingin, Yura pun bilang ke Luka, "Kami ini bukan cuma mau mengulur waktu cuy, tapi juga untuk meraih kemenangan." Kita pindah ke Big Sword. Terlihat Big Sword mengaktifkan skill Unsheath Annihilation untuk menghadapi banyak player musuh sekaligus. Tarikan pedangnya benar-benar cepat dan tajam, mampu memotong pohon di belakang player musuh tanpa mereka sadari sedikit pun. Lalu tiba-tiba mereka semua terkena luka parah, juga terkena damage fatal yang lebih dari 10.000 damage-nya. Para player shock dan bilang, "Ini gila, dia berhasil menyingkirkan beberapa player sekaligus dari guild Sakura. Attack power skill areanya juga bisa mencapai 10 ribuan. Cepat serang dia sekarang." Selagi dia nggak bisa bergerak karena delay skillnya. Big Sword mengakui patch nerf kali ini membuat skill pedangnya jadi kurang efektif, dan itu semua karena musuh nggak langsung mati dalam sekali serangan. Ditambah lagi ada delay setiap skill Unsheath diaktifkan. Tapi Big Sword udah punya pedang baru yang bernama Ideal Longsword yang punya grade unik. Pedang itu punya efek menciptakan skill Blade Wind dan juga skill Swift Movement yang menaikkan attack speednya sebanyak 21%. Big Sword juga bilang dalam hatinya, attack pedang ini memang lebih rendah dari Yaru, tapi attack speednya sama seperti Ideal Dagger.
top grade longsword satu tangan yang dibuat oleh Grid sama. Ditambah lagi dengan sarung pedang yang juga hadiah dari Grid, aku nggak mungkin kalah. Sarung pedang baru ini bernama Peak Sword Holder yang meningkatkan kecepatan unseat 20% dan seat 40%. BTW skill Peak Sword ini mirip Iai Zoro di One Piece ya teman-teman. Unseat ini skill menarik pedang dari sarung dengan cepat, sedangkan seat merupakan pengembalian pedang ke sarung dengan cepat. Sarung pedang pemberian Grid ini punya Wind Magic Jet No yang tertanam di dalamnya. Maka setiap kali pedang ditarik, kecepatannya akan meningkat dengan hembusan angin. Angin yang sama juga akan meningkatkan kecepatan pengembalian pedang ke sarungnya. Gara-gara itu, para player shock dan teriak, "Tunggu, ini beda! Shooting speednya terlalu cepat." Tapi kita jangan mundur lagi karena udah sedekat ini. Lakukan atau mati! Dan akhirnya mereka pun semua tewas terkena serangan skill unseat super dahsyat dari Peak Sword. Si Peak Sword sampai menangis terharu mendapatkan equipment OP dari guild masternya, Babang Grid. Dia yakin dengan pedang ini nggak ada negara lain yang sanggup melawan Korea. Sementara itu, di pinggiran Pulau Tira, terlihat beberapa player yang udah capek-capek kabur ke pinggir pulau supaya nggak ketemu musuh kuat, malah dibikin shock keringat dingin karena ngelihat player yang paling ditakuti di Satisfy nggak lain dan nggak bukan adalah Kraugle, Sky of the Sky. Sedangkan di tempat Pon berada di puncak tertinggi Pulau Tira, 700 meter di atas permukaan laut. Terlihat Pon menyangkut di tebing tinggi, kesulitan mengejar Zibal gara-gara skill Mountain Avalanche milik Leul yang memisahkan dari party Spanyolnya. Dan mereka juga mengalahkan semua player Spanyol lain selain Pon. Leul yang ada di atas tebing pun tertawa ngelihat Pon kesulitan. Jangan-jangan selama ini karena satu guild membuat Pon lengah. Tapi Pon belum mau mengaku kalah. Dia mencabut tombaknya yang menyangkut di tebing lalu melompat sekuat tenaga untuk mencapai puncaknya. Begitu tiba di atas, Pon bilang dengan lantang, "Sebagai salah satu dari Satisfy 7 Spanyol, akan kubawa kepalamu sebagai souvenir Zibal," ucap Pon sambil mengaktifkan aura pekat di tombaknya. Kesal ngelihat Pon masih bisa comeback, Leul pun mengaktifkan skill Dragon Claw. Pon gak peduli diserang Leul, dia pun melemparkan skill tombak terkuatnya, Real Spear, yang melesat secepat kilat dan menghantamkan dada Zibal hingga tembus melubangi dadanya lumayan besar. "Yah, dasar bajingan Pon!" teriak Zibal yang udah sekarat parah. Di saat yang sama, Pon pun terkena serangan telak dari Leul yang membuatnya kehabisan HP. Meski kalah, Pon sangat senang ngelihat ekspresi kesakitan Zibal dan dia pun terlockout sambil tertawa lebar. Dengan lockoutnya Pon, maka tim Spanyol pun musnah dari kompetisi Target Strike. Kini kita pindah ke Jisuka. Jisuka yang sebagai archer Brazil yang punya rank 14 global kini menembakkan panahnya dengan leluasa untuk mengenai target piringan terbang di udara. Jisuka pikir karena Grid mengambil semua agro, harusnya Brazil bisa menempati posisi pertama sekarang. Tapi rekan senegaranya bilang kalau Korea masih memimpin di ranking pertama. Hal ini membuat Jisuka sadar dan kesal. Grid pasti menggunakan God Hand secara licik dan juga dibantu oleh Yura dalam hal menembaki piringan itu. Jisuka nggak mau tinggal diam. Dia meningkatkan kecepatan tembakan panahnya yang memang paling cepat dan akurat sebagai archer top global pertama. Namun tiba-tiba seseorang datang dari samping dan bilang, "Aku mengikutimu karena sepertinya kau adalah lawan yang harus aku terus awasi." Kraugle muncul di tempat Jisuka yang membuat Jisuka langsung panik dong. Kraugle menerjang dengan kecepatan dan presisi sempurna ke arah Jisuka karena dia udah dijanjikan oleh negara Rusia kalau ibunya akan diberikan obat Alzheimer paling canggih jika Kraugle mampu membuat Rusia menang di posisi pertama secara keseluruhan. Kehadiran Kraugle membuat Jisuka panik sekaligus shock. Pantas aja nggak ada player yang menyerang negara Brazil karena udah dibantai semua oleh Kraugle. Kraugle mengaktifkan skill Heavenly Sky Strike yang dibalas dengan tembakan panah bertubi-tubi penuh percaya diri dari Jisuka. Dia mengira bisa mendesak Kraugle dengan tembakan jarak jauh, tapi tembakannya terlalu mudah Kraugle hindari dengan skill Light Beam-nya. Jisuka belum kehabisan akal. Dia menembakkan panahnya ke udara hingga tercipta ribuan hujan panah yang menghunjam jatuh tepat di mana Kraugle berdiri. Kraugle mengakui skill archer Jisuka memang hebat, tapi berkat skill Keen Sense-nya, hujan ribuan panah sekaligus bukan apa-apa bagi Kraugle. Dia bisa menghindarinya dengan kontrol yang sangat sempurna.
Hal tersebut membuat Jisuka kesal dan bilang dalam hati, serangannya memang gak mencolok ataupun destruktif, tapi sangat kuat, cepat, dan gak biasa. Udah seperti air yang mengalir. Sialan, gimana caranya menembakkan panah di dalam air? Gimana Grid bisa mengalahkan orang ini? Jisuka pun terkena serangan ledakan dahsyat dari Kraugle yang langsung membuatnya terlokot sekaligus bersama seluruh rekan Brazilnya itu. Dengan begitu, tim Brazil pun musnah dari kompetisi Target Strike. MC kompetisi pun mengumumkan kalau pertandingan ini udah mencapai titik tengah dengan tim Amerika Serikat berhasil mengamankan lokasi tertinggi berkat skill Leul. Sedangkan tim Korea terlihat mulai kelelahan dengan player aliansi nggak pernah berhenti menyerang mereka. Selain itu, player second tier Korea juga udah dibuat terlokot. Yang tersisa hanya Pixword, Yura, dan juga Grid. MC kompetisi pun bilang Yura dan Pixword harus menghadapi serangan terakhir dari 40 player aliansi yang tersisa. Sepertinya ini adalah menjadi kekalahan bagi tim Korea. Tapi tiba-tiba Grid muncul di hadapan Pixword dan Yura. Dia teriak, kata siapa Korea kalah? Hah? Kemunculan Grid membuat player aliansi nggak mampu menahan rasa kagetnya. Grid lumayan kesal ngelihat rekan second tiernya udah pada lockout semua. Makanya dia menerjang dan menyerang sendirian ke arah 40 player aliansi yang tadinya mau menyerang Pixword dan juga Yura. Sambil membantai player aliansi satu persatu, Grid mengakui dia kehabisan banyak waktu untuk mengatasi Bondre dan juga Bubat sebelumnya. Dan gegara itu rencana awal untuk mendapatkan poin tertinggi gagal karena sekarang Korea kekurangan orang. Ditambah lagi player aliansi yang harus dihadapi adalah 40 orang cuy. Grid nggak bisa sembarangan memakai mana melawan mereka semua karena ada larangan menggunakan potion mana. Yang Grid butuhkan sekarang adalah pertahanan sempurna untuk menghadapi serangan bertubi-tubi para player sampai mereka tereliminasi. Setelah menghindari satu serangan kappa, Grid pun tertawa cekikikan dan bilang, pas banget untuk turnamen defense. Karena aku udah mengumpulkan dan membuat semua item dari monster boss yang membuatku kerepotan sebelumnya di Pulau Ben. Karena aku lagi sibuk, mending kalian semua maju sini sekaligus. Serang sepuasnya sambil aku menyingkirkan kalian semua, kata Grid yang udah ngeluarin armor khusus dari bahan-bahan Pulau Ben. Ngelihat itu MC tertawa cukup lebar. Dia menertawakan bentuk aneh armor Grid yang sekarang. Apa-apaan itu? Warna dan bentuknya kacau. Dia ambil item secara acak kah? Terus sok-sokan manggil dirinya sebagai blacksmith legendaris. Memang setebal apa mukamu sampai berani tampil dengan armor semacam itu? Putriku yang masih SD aja punya pemahaman warna yang lebih baik daripada Grid, kata si MC sangat ngeremehin Grid yang diikuti gelak tawa terpingkal-pingkal dari player aliansi yang lain. Mau ngelawak kau Grid? Mending kau telanjang daripada pakai armor lawak macam itu, kata player aliansi yang juga ngeremehin Grid. Grid benar-benar kesal diremehkan. Dia pun teriak dengan lantang, cukup bacot kalian bangsat. Maju semua sini cepat. Rencanaku jadi berantakan. Sekalian aja aku menggila sekarang. Yo, kita tunggu terbit satu chapter lagi dan langsung kita lanjutin alur cerita Grid. Dan stay terus di channel Fokuser Anime untuk mendapatkan update paling terbaru dari alur cerita Grid ini. Jangan lupa like dan share-nya juga. Jangan lupa untuk gabung di channel Telegram. Linknya ada di deskripsi di bawah supaya nggak ketinggalan nih info terbaru dan updatean terbaru jika nanti kita ganti channel lagi. Oke, see you on the next video. Salam Fokuser Anime. Bye bye.